Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini masih dengan tema 4, Ibu akan bahas muatan pelajaran SPDP. Di dalam tema 4 ini, SPDP ada 3 muatan KD ya. KD yang pertama itu tentang gambar cerita, KD yang kedua tari kreasi, dan KD yang ketiga tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada gambar ya. Cerita bergambar atau disebut juga ilustrasi. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulis. Fungsi gambar yang pertama, memperjelas suatu cerita. Yang kedua, menegaskan suatu cerita. Dan yang ketiga, memperindah suatu cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Nah, objek gambar ini banyak ya. Bisa meliputi manusia, bisa juga hewan, bisa juga tumbuhan atau benda yang lain. Sekarang langkah-langkah membuat gambar. Langkah yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan. Nah, ide atau gagasan ini meliputi tema dari cerita, kemudian tokoh, karakter tokoh, cerita, kemudian suasana dan latar cerita tersebut. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Apa sih sketsa? Sketsa itu rancangan gambar. Biasanya sketsa ini dibuat menggunakan pensil. Kemudian diperjelas lagi nanti dengan tahap yang selanjutnya adalah mewarnai. Tahap yang ketiga ini adalah sketsa yang tadi sudah dibuat menggunakan pensil, dipertegas lagi, kemudian diwarnai. Nah, pewarnaan ini bisa dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Alatnya apa saja untuk mewarnai? Banyak ya. Bisa dari pensil warna, bisa dari krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Sekarang kita masuk ke tari kreasi daerah. Kita bahas properti tari. Apa sih properti tari? Itu merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari kreasi daerah. Properti tari yang digunakan dalam tarian menyesuaikan temanya, tema tari yang akan dibawakan. Kemudian, fungsi dari properti tari itu membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Nah, selain properti tari dalam pementasan tari juga memerlukan tata rias, juga busana yang sesuai dengan tema. Nah, biasanya untuk tari kreasi ini dari riasan dan busana itu memang diutamakan gitu. Karena warna, kecerahan dan segala macam itu untuk daya tarik. Ini adalah properti tari kuda lumping, pada tari kuda lumping. Jadi menggunakan kuda lumping dalam tarian kuda lumping. Atau ada kipas, properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya. Nah, yang di bawah ini adalah macam-macam properti, bisa kipas, bisa topeng, bisa selendang, bisa piring. Berarti kalau propertinya piring, maka pada tari piring. Atau di sini ada properti payung, ada properti tombak. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pola lantai dalam tari. Apa sih yang dimaksud pola lantai? Garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Nah, ini ada dua macam pola lantai. Ada pola lantai lurus, ada pola lantai lengkung. Kita bahas satu-satu ya. Pola lantai lurus, nah jenisnya banyak lagi. Ada pola lantai lurus ke samping, ada pola lantai lurus ke depan, ada yang berbentuk
diagonal, dan yang terakhir adalah zigzag. Nah, keempat contoh ini merupakan pola lantai lurus. Kemudian jenis pola lantai yang kedua adalah pola lantai lengkung. Nah, pola lantai lengkung terdiri contohnya dari pola lantai lingkaran, kemudian ada pola lantai lengkung ke belakang, dan yang terakhir pola lantai lengkung ke depan. Ini adalah macam-macam pola lantai. Pola lantai dalam tari kreasi daerah itu banyak sekali maknanya. Contoh, garis lurus itu memberikan kesan lembut. Kalau garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis melingkar atau melengkung itu memberikan kesan manis. Garis diagonal memberikan kesan kuat. Contoh tari kreasi pada pola lantai. Di sini ada contohnya. Contohnya misalkan tari piring. Nah, biasanya tari piring ini menggunakan pola lantai lengkung dan membentuk lingkaran. Atau tari saman menggunakan pola lantai garis lurus, dan yang terakhir adalah tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Sekarang kita bahas tangga nada mayor dan minor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Jangan sampai terbalik ya. Kemarin di tema 3 ada anak-anak sebagian yang terbalik contoh tangga nada mayor dan minor. Maka Ibu harap anak-anak paham nih di sini. Nah, ini ciri-cirinya. Untuk tangga nada mayor itu dinyanyikan dengan riang gembira. Kalau tangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat. Kemudian tangga nada mayor dinyanyikan dengan penuh semangat, sedangkan pada nada minor itu bersifat sedih. Ciri selanjutnya, tangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada C. Sedangkan tangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La atau sama dengan A. Intervalnya pun berbeda. Untuk tangga nada mayor, intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan tangga nada minor, intervalnya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Ibu berharap anak-anak bisa mengingat ini, jangan sampai tertukar antara tangga nada mayor dan minor. Selanjutnya contohnya sekarang. Contoh lagu tangga nada mayor dan lagu tangga nada minor. Lagu tangga nada mayor, contohnya Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Gundul-gundul Pacul, Manuk Dadali, Lir Ilir, dan Naik Delman. Ciri tangga nada mayor ini, lihat bersemangat ya cara menyanyikannya. Sekarang contoh lagu tangga nada minor. Yang pertama, Mengheningkan Cipta. Yang kedua, Gugur Bunga. Yang ketiga, Terima Kasihku. Yang keempat, Bubui Bulan. Yang kelima, Bolelebo. Kemudian lagu Syukur. Dan yang terakhir, Apuse. Nah, sekarang kerjakan soal-soal berikut ya anak-anak di buku SPDP, kemudian kirim Japri. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran SPDP pada tema 4. Ibu berharap anak-anak dapat memahaminya dan dapat mengaplikasinya. Setelah rangkuman pembelajaran SPDP ini, maka persiapan kita akan ulangan harian. Setelah ulangan harian, baru kita akan mulai ke pembelajaran tema 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika ada salah kata.